Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur panjang akhir pekan di mana harga saham gabungan berbalik ke zona merah namun level 6.800-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu. Hari Jumat kita berbatik nih ya Pak ya. Iya Pak. Pak Hendry, langsung saja Pak kita ke analisis secara teknikal untuk indeks harga saham gabungan. Sebenarnya sempat menjanjikan di sesi pertama rebound dari koreksi dalam di atas 1% di perdagangan hari sebelumnya. Namun di beberapa menit jelang penutupan berbalik ke zona merah setelah di sesi kedua penguatan lebih ke arah terbatas. Bagaimana Anda melihat capaian dari indeks harga saham gabungan paling tidak dalam sepekan terakhir dan akhirnya di perdagangan Jumat berbalik ke zona merah? Sebenarnya ini dari awal April kita udah melihat angin segar ya Pak ya, bahwa IHSG ini rebound Pak ya dari low-nya itu 5.900 gitu ya. Nah kemudian terus naik itu ya menguji level resistennya di 6.900 dan hari ini terkoreksi sedikit Pak ya. Ini menjelang akhir pekan biasa ada orang biasa aksi profit taking gitu ya. Tapi overall Pak secara short term ini confirm Pak IHSG masih dalam keadaan uptrend seperti itu Pak David. Baik, artinya pelemahan yang terjadi di atas 1% pada perdagangan hari sebelumnya dan hari ini berbalik ke zona merah dengan penguatan yang signifikan yang terjadi. Koreksi yang terjadi saat ini masih wajar Pak Hendry dan support masih terjaga? Ya, koreksi masih wajar Pak David karena kita melihat bahwa penguatannya ini sejak dari awal April terus ya Pak yang menguat ya, dan baru kemarin Pak itu mengalami koreksi yang cukup signifikan ya sekitar 100 poin lebih itu saya lihat ya. Nah selama dia masih bertahan di level support itu di 6.700 ini kita melihat bahwa IHSG Pak tetap Pak masih ada chance minggu depan itu kembali lagi ke zona hijau seperti itu Pak David. Baik, minggu depan waktu perdagangan cukup pendek Pak Hendry, hanya berlangsung dalam 3 hari saja. Dan para investor juga mungkin akan mengamati ini, terutama terkait juga dengan negosiasi Amerika Serikat dengan China. Arah pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan dengan menyisakan 3 hari perdagangan, apakah akan cenderung relatif sepi Pak Hendry dan support dan resistennya? Ya memang kalau volume kita melihat terakhir ini yang biasanya itu per hari bergerak sekitar 200 poin itu menurun Pak ya, karena ya pengaruh juga hari libur ya pekan depan. Nah untuk supportnya IHSG kita melihat masih 6.700 dan untuk resisten itu di 6.900. Selama masih bergerak di range ini saya rasa kalau ada koreksi pun masih dalam koreksi wajar seperti itu Pak David. Baik, peluang untuk indeks harga saham gabungan kembali ke level 69 kembali Pak. Hari ini berupaya keras sebenarnya tapi tertunda atau tertahan di 6.882. Ya, tadi sempat sebelum penutupan sempat menghijau sedikit Pak ya, kemudian kembali koreksi. Nah, chance pekan depan itu ada Pak untuk kembali lagi ke zona hijau sekali lagi selama IHSG itu bisa bertahan di level supportnya itu di atas 6.700 seperti itu Pak David. Baik, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan, beberapa saham LQ45 masih cukup bertahan sampai sejauh ini Pak Hendry dan menjadi penopang sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Kita akan coba lihat satu persatu Pak, posisi cuannya akan berlanjut untuk minggu depan tidak. Saya ke Medco terlebih dahulu Pak, dan kebetulan juga merupakan listed coverage update kami untuk hari ini. Medco secara teknikal hari ini naik kencang di atas 3% di 1.100, intraday tadi sempat di 1.130. Peluang untuk Medco di perdagangan pekan depan Pak Hendry, ruang penguatan masih terbuka dan resisten selanjutnya sekaligus rekomendasi untuk Medco. Ya kalau untuk Medco Pak confirm Pak secara short term dalam arti 3 bulan ya Pak ya, 3 bulan ke depan itu masih confirm uptrend ya. Perhatikan Pak kalau untuk level supportnya itu ada di 1065 ya, 1065. Nah hari ini ditutup menguat 3,28%, ditutup tadi di 1100. Perhatikan untuk level resisten yang terdekatnya itu ada di 1125 Pak. 1125 masih direkomendasikan buy tidak Pak bagi yang belum berpartisipasi?
Ya, bagi yang belum masuk posisi, ini ruangnya masih cukup besar Pak ya. Ini kalau misalkan bisa menembus level resistennya, itu tadi di 1125, ini ada chance bagi Medco untuk terus Pak menguat dan menguji kembali level resisten itu ada di 1235 untuk Medco. Baik, lebih direkomendasikan buy di level berapa Pak atau buy on breakout di 1125? Ya, kalau untuk Medco dilihat pekan depan, selama market dibuka melanjutkan penutupan hari ini di 1095, itu boleh beli di harga market Pak ya, dengan memperhatikan Pak sekali lagi untuk tadi spotnya itu di 1065 Pak, seperti itu. 1125 sorry. Oke, Resistennya. Ya. baik. Penutupan hari ini di 1100 menguat di 3,29% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Medco Pak, kita beralih ke saham LQ45 yang hari ini juga mengalami penguatan. Ada Antam di 2,68%, 2680 penutupan. Setelah naik signifikan, kemudian kemarin mengalami pelemahan yang cukup dalam, hari ini rebound kembali. Bagaimana Anda melihat untuk posisi Antam di tengah fluktuasi harga dalam 3 hari terakhir, Pak Henry? Ya, kalau 3 hari terakhir kita melihat bahwa koreksi kemarin wajar Pak ya, karena Antam ini udah cukup lama sideway Pak ya dari kita melihat dari September tahun lalu gitu ya sampai dengan tahun ini di akhir Maret pun masih sideway dan mulai reboundnya itu kita melihat itu di awal April Pak. Jadi kalau untuk Antam ini secara tren itu confirm masih uptrend ya. Jadi bagi yang sudah masuk posisi boleh di hold. Nah bagi yang belum masuk posisi dilihat nanti perdagangan pekan depan selama masih dibuka di penutupan hari ini di 2680 boleh buy di any price dengan memperhatikan level supportnya itu di 2610 untuk Antam, kemudian untuk level resistennya ada di 2810 Pak untuk Antam. Baik, dari sisi vola seperti apa Pak untuk Antam? Karena di perdagangan Juli, Oktober hingga awal Januari sampai dengan akhir dari Maret, Antam lebih cenderung tertekan. Namun di perdagangan April, kenaikannya sangat signifikan sekali Pak Henry dan sudah kembali ke level 2.700-an untuk Antam. Ya kalau untuk Antam ini lebih ke long term Pak ya. Selama long term itu misalkan terjadi koreksi, itu yang penting adalah money management Pak. Good kalau kita bisa alokasikan tiap bulan itu tetap untuk Antam. Jadi no matter kalau harganya naik atau turun itu untuk Antam ini good Pak kalau untuk invest jangka panjang seperti itu Pak view-nya. Oke, ada kaitan tidak dengan harga komoditas emas Pak yang lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir di tengah mendinginnya perang dagang antara Amerika dan China? Yes, ada Pak. Jadi secara fisiknya itu harga emas itu kan komoditi itu tertekan Pak ya. Yeah. Nah ini juga membawa dampak Pak pada Antam ya untuk emitennya ya. Tapi sekali lagi kita melihat kalau untuk secara trennya teknikal Antam itu masih confirm uptrend seperti itu Pak David. Baik, analisis beberapa saham LQ45 yang hari ini masih melaju kencang di tengah indeks harga saham gabungan yang lebih cenderung tertekan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dari saham-saham LQ45, dari perbankan big cap sebenarnya juga masuk ke dalam indeks LQ45 ini. Pak Henry, menarik ada BBRI Pak, hari ini berbalik ke arah menguat di 1,32% di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. BBRI ditarik naik ke atas di 3840, kebetulan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di penutupan tadi sempat tertekan ke 3760. Kondisi ini juga membuat posisi dari IHSG akhirnya selamat ke zona hijau, menguat tipis di 0,07% tadi. Analisis dan rekomendasi dari pembalikan arah tiba-tiba dari BBRI Pak di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. Ya, ini post market saya lihat market kembali hijau gitu ya. Nah kalau untuk BBRI kita melihat bahwa downtrendnya sudah cukup dalam Pak ya. Itu dari September akhir kita perhatikan pada saat harganya masih di 5.400. Nah ini pembalikan arahnya jelas Pak kalau untuk BBRI dari pertengahan April kita melihat pada saat itu harganya di 3.500 dan saat ini uptrend cenderung sideway Pak. Jadi harus dilihat apakah BBRI ini mampu menembus level resistennya itu di 4.050. Selama dia masih di bawah 4.550, ini arahnya cenderung itu adalah ranging sideway Pak. Dengan supportnya itu di 3790 untuk BBRI. Tapi sebelum ke level 4.000-an Pak, resisten berapa yang harus ditembus oleh BBRI mengingat sebelumnya juga sempat ke 39, Pak Henry?
yang paling kuat resisten terdekatnya ada di 3920 kalau untuk BBRI Pak David. Baik, 3920 resisten untuk BBRI semakin mudah menembus ke atas level 4.000-an pemirsa. Penutupan hari ini di 3840 menguat di 1,32%, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Henry, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.